他一定能化险为夷，谭云的身份令牌完好无损。快，我们继续深入藏尸深渊。月不见妖兽踪影，太奇怪了。个月了，差不多深入了2000。鸿蒙神剑极有可能散落在藏尸深渊内。大头，继续飞。 求求你！Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Dan kita bakal melanjutkan si Deo Pakbo ya guys. Tapi kok view kemarin penontonnya sedikit sekali ya. Padahal episode terakhir cukup seru loh. Muncul sosok monster mengerikan yaitu induk dari kelabang raksasa tingkat 4. So apakah di part kali ini juga makin seru? Mimin kasih sedikit tahu dulu ya, kalau di part 212 di Tian Zhejun, kita semua bakal melihat Hanyunnya super kesulitan karena dia sudah hampir tidak mampu bertahan di dalam jurang pemakaman para dewa. Kira-kira keputusan apa yang bakal dia pilih, memaksa untuk bertahan atau pergi dari sana guys? Mantap. Maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat hanya bersama Tato bekerja sama berhasil menghabisi Raja Griffin Api. Wow, hanya sampai mengerahkan seluruh tenaganya untuk menusuk si Raja Griffin Api guys. Merasa sudah tenang dan menang dan aman, tapi tiba-tiba muncullah sosok kelabang raksasa yang berada di tingkat 4. Wah, ini kekuatannya setara dengan Raja Griffin Api. Hanya tidak ada pilihan selain kabur ke dalam formasi ilusi. Mau melawan juga sudah kesulitan guys. Tato sama dirinya itu sudah kehabisan tenaga. Ternyata si kelabang membawa satu kampung, di mana tubuh Griffin Api dimakan habis sama mereka guys. Dan mencari lagi tubuh lainnya. Mereka terus maju ke arah Hanyun. Nasib untung mereka masih tidak sadar ada Hanyun di sana guys. Bikin deg-degan aja nih. Lantas gimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Sementara Ting Feng bersama yang lainnya, perahu roh mereka sudah keluar dari jurang pemakaman para dewa. Nampaknya mereka sudah aman nih. Tapi setiap orang dari mereka itu sungguh khawatir. Bagaimana tidak? Ini sudah lewat beberapa hari dan Hanyun masih belum kunjung keluar dari jurang sana guys. Mereka jadi mengira kalau Hanyun sudah tidak bisa keluar karena kehabisan kekuatan spiritual. Wah, macam mana nih? Mau masuk juga nggak berani. Tentu mereka penasaran akan kabar Hanyun melalui token identitasnya. Untungnya Mengyi memegangnya guys. Karena dia yang pegang, maka dialah yang bakal mengecek. Kalau dilihat dari kondisi token miliknya Hanyun yang masih utuh, menandakan kalau dirinya masih hidup dan tidak terluka parah sampai sekarat. Mengyi hanya bisa meminta semua orang agar sabar dan percaya kepada Hanyun guys. Dia yakin Hanyun pasti bisa kembali dengan selamat. Amin amin. 活着回来，他一定能化险为夷，谭云的身份令牌完好无损。 Kita beralih kepada si Hanyun, di mana dia yang masih berusaha memulihkan diri dan kekuatannya bersama si Tato. Proses pun berlangsung begitu lama. Waktu demi waktu terus berlalu guys. Orang-orang yang berada di atas perahu roh juga sudah capek menunggu kepulangannya Hanyun. Mereka cuma bisa duduk menunggu dan merenung. Ting Feng terus mondar-mandir, merasa khawatir mau meninggoy. Masalahnya ini sudah 10 hari berlalu. Kok masih belum ada tanda-tanda kepulangan Hanyun ya? Jian sangat khawatir kepada kakak iparnya. Mengyi memprediksi kalau dia belum keluar dalam waktu dekat, maka si Hanyun nggak bakal bisa keluar selama-lamanya alias dia meninggoy. Tapi mau gimana lagi ya guys,
Sebelumnya, Tan Yun sudah pernah mengatakan kalau dia bakal mengambil barang-barang miliknya yang tertinggal di dalam sana, yaitu pedang dewa beserta harta-harta lainnya guys. Mari kita berpindah lagi kepada Tan Yun. Pada akhirnya, formasi ilusi pun dilepaskan, dan Tan Yun berhasil menyambung kembali tangannya dan sehat kembali. Segera dia pun naik ke atas Tato dan memerintahkan untuk masuk jauh lebih dalam, menelusuri lebih jauh. Siapa tahu ada harta lain ya kan, dan perjalanan pun dilakukan. Setelah cukup lama, Tan Yun berhasil memasuki kedalaman sampai 20 juta mil. Gila, dalam banget guys. Ini sudah meninggalkan area perang militer para dewa. Tapi semakin lama semakin dalam, itu semakin tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tentu ini sangat aneh dong. Namun sepertinya Tan Yun sudah mau mencapai batas. Mungkin paling lama dia bisa bertahan sekitar 5 hari lagi. Soalnya kekuatan spiritualnya itu tersisa sekitar 10% lagi. Wow, kalau habis, maka jelas Tan Yun gak bisa keluar. Ini bencana nih guys. Hanya tidak ada pilihan selain dia mengandalkan batu spiritual kelas terbaik untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Untungnya dia bawa banyak guys. Harusnya dengan batu-batu spiritual yang Tan Yun bawa, itu semua cukup untuk dirinya keluar dari jurang pemakaman para dewa. Soalnya dia bawa mungkin bisa ratusan ribu. Wow, masih bisa lebih lama lagi lah ya guys. Dan bener aja tuh, Tan Yun terus bertahan di dalam. Itu sudah berlangsung selama 2 bulan lebih. Sudah lewat 2 bulan. Dia juga sudah memasuki sekitar 50 juta mil kedalaman. Tapi sama sekali tidak melihat ada satupun makhluk hidup. Ini terlalu aneh bukan? Sementara dia terus menyerap kekuatan spiritual dari batu yang masih tersisa, perjalanan pun terus dia lanjutkan. Tan Yun di sini masih belum puas akan hasil yang dia dapat. Batu spiritual juga mulai habis satu persatu. Si Tan Yun masih yakin guys, kalau pedang-pedang dewa Hongmengnya itu tersebar di jurang pemakaman para dewa ini. Tapi di satu sisi, dia sudah kekurangan kekuatan spiritual dan batu spiritualnya sudah kehabisan. Jikalau mau kembali sekarang, mungkin sudah telat juga. Mau keluar pun udah nggak mungkin sih. Sudah gitu, ujian di makam abadi udah mau selesai. Tapi yang namanya Tan Yun sudah menetapkan hati, dia bakal mencari pedang dewa ilahi Hongmeng miliknya sampai dapat. Tidak dapat maka tidak pulang. Maka perjalanan pun terus dilanjutkan. Sementara di sisi perahu rohnya Ting Feng, orang-orang sudah capek menunggu. Gimana tidak ya? Sudah 2 bulan lebih mereka di sana guys. Bosan banget tuh pasti tuh. Masalahnya sekitar 5 hari lagi, ujian dari makam abadi ini bakal selesai. Hanya belum kunjung keluar dari jurang, apa yang harus mereka lakukan coba? Menghi percaya kepada Tan Yun pasti sedang di tengah perjalanan pulang kemari. Token identitasnya juga masih utuh, cukup memberikan mereka harapan besar. Jadi harus tetap yakin dan percaya kepadanya. Menghi, sungguh istri idaman ya. Percaya 1000% kepada suami. Kalau wanita lain belum tentu guys, mungkin mereka udah ninggalin tuh, cari pria baru. Hehehe, mungkin ya, Mimin cuma bilang mungkin. Waktu semakin tipis, Ting Feng memutuskan 3 jam kemudian, mereka bakal pergi dan meninggalkan tempat ini. Karena portal teleportasi sudah dibuka dan mereka harus segera masuk ke dalam. Menghi awalnya sih memiliki harapan begitu tinggi. Dia sampai tersungkur dan jatuh guys. Kakinya lemas, tidak mampu berdiri. Dia terus memohon agar Tan Yun bisa keluar dari jurang ini. Memohon dan terus memohon sampai terus menitikkan air mata penuh akan harapan. Bahkan air matanya sampai menetes ke token identitasnya Tan Yun.
Xiao sampai berdoa kepada langit agar membantu Tan Yun keluar dari jurang pemakaman para dewa. Semua orang di sana bersedih, meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa. Kasihan juga ya, batinnya tertekan guys. Shang Quan Pingping mencoba menenangkan Meng Yi. 不要，你去劝劝牧师妹。 Yang pasti Tan Yun masih hidup, karena token identitasnya itu masih utuh. Jadi jangan terlalu khawatir juga. Selain itu, Tan Yun memiliki sang Raja Singa Emas yang melindunginya. Pasti tidak lama lagi dia bakal kembali dengan selamat. Harapannya sih kayak gitu juga ya guys. Tapi masalahnya ini, tersisa 3 jam lagi buat mereka keluar. Kalau si Tan Yun gak kunjung kembali selama 3 jam, maka dia tidak bisa memasuki portal teleportasi dan kembali guys. Itu mengartikan selamanya Tan Yun bakal terjebak di dalam alam rahasia ini. Waduh. Lantas gimanakah cara dia keluar dari sana ya? Apakah dia mendapatkan pedang dewa? So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler buat part 213 episode 234 nih Tian Cecun. Di hari Jumat lagi nih guys. Oke, langsung saja jadi. Meng Yi yang terus bersedih sambil menatap token identitasnya Tan Yun. Pada akhirnya waktu sudah tiba untuk pergi. Dia menyuruh semua orang agar pergi dari sini. Sementara dia bakal terus tetap menunggu di sini sampai Tan Yun keluar. Dia gak bakal mau pulang kalau Tan Yun gak keluar-keluar guys. Wah gila. Ini bener-bener wanita setia ya guys. Sementara itu, Ruyan Chen ingin agar Yu Qin melaporkan penyebab kematian para murid kedua sekte mereka kepada penguasa istananya. Soalnya guys, kalau dilaporkan otomatis istana jiwa ilahi bakal murka besar. Soalnya murid-murid mereka itu hampir meninggal semua karena sekte Huangfu. Nah, kalau sudah seperti itu pasti bakal terjadi perang besar. Ruyan Chen ingin agar sekte Huangfu banjir darah karena peperangan. Dan apakah reaksi Yu Qin guys? Yes, dia menjawab, itu sudah pasti dilakukan. Bakal dia laporkan kepada sang penguasa istana. Waduh, Mimin kira dia tuh bakal berubah setelah Tan Yun membiarkannya hidup. Mimin kira setelah dia diampuni oleh Tan Yun maka dia bakal berbuat baik guys. Malah sebaliknya, makin dendam. Bikin kesal ya. Tahu gitu kemarin si Tan Yun menghabisi semua aja tuh, ya enggak? Tapi kita lihat saja nanti. Apakah dia bakal berubah pikiran dan membantu Tan Yun? Gimana hasil akhirnya ya? So kita lihat lagi ya untuk part 213 NTZZ. Episode 234 nih Tian Cecun Against the Sky Supreme yang bakal rilis lagi di hari Jumat ya guys. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.